Ya, saya akan membagikan layar tentang materi labels. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan eh, menerangkan atau menjelaskan tentang materi label yang ada yang ada pada kemasan food, drink, ataupun medicine. Sebelumnya ada yang sudah tahu tentang apa itu label? Mungkin nggak ada ya. Oke, kalau label itu adalah is a small piece of paper or plastic which used to give information about the product. Jadi label ini adalah bagian kecil dari paper atau dalam bahasa yaitu kertas ataupun plastik which used to give information about the product yang mana digunakan untuk memberikan informasi tentang suatu produk. Nah, jadi itu adalah label ya. Label itu bagian kecil dari kertas ataupun plastik yang digunakan untuk memberikan informasi tentang produk. Oke, lanjut. Where? Di mana kalian bisa menemukan label tersebut. Nah, label tersebut bisa ditemukan di dalam kemasan food atau makanan, drink, yaitu minuman, ataupun medicine, yaitu obat-obatan. Dan biasanya letak dari label ini di belakang dari most of product. Jadi kebanyakan produk itu meletakkan labelnya di belakang dari kemasan. Oke, lanjut. Kita masuk ke mengapa atau why. Mengapa kita harus mengetahui atau menguasai tentang materi labels? Ya, jawabannya adalah untuk mengetahui to know if the product is good to consume or not. Nah, jikalau kita menguasai materi label atau memahami tentang label, kita bisa mengetahui atau memilah-milah produk tersebut terlebih dahulu sebelum membelinya dan mengseleksi agar tahu produk atau kemasan ini bagus untuk dikonsumsi atau tidak, layak untuk dipakai atau tidak, seperti itu. Oke, kita lanjut ke purpose of label atau tujuan dari label. They are used to give information about the product. Jadi tujuan dari label adalah memberikan informasi tentang produk tersebut atau kemasan tersebut. Oke, sampai sini paham atau terlalu kecepatan penjelasannya? Mungkin teman-teman ada yang merasa kecepatan penjelasannya. Baik, baik saya lanjut ke social function of food, drink, and medicine label. Jadi apa fungsi sosial dari label yang berada pada makanan, minuman, ataupun obat-obatan? Yang pertama adalah to choose food or beverage or medicine which is suitable and safe, atau untuk memilih makanan ataupun minuman ataupun obat-obatan which is yang mana cocok dan aman bagi kita. Nah, contohnya gimana? Contohnya gini, ketika kita sedang amit-amit ya, eh, panas ya, sedang demam gitu, kan kita memerlukan obat yang berisi paracetamol untuk meredakan panas. Nah, kita harusnya beli obat yang ada paracetamolnya, jangan beli obat yang untuk meredakan nyeri kepala begitu. Jadi kita bisa choose
atau memilih mana yang cocok dan aman bagi kita. Tuh. Oke, lanjut ke nomor 2, yaitu to avoid negative effect of food or beverage or medicine. Jadi untuk menghindari efek negatif dari makanan, minuman, ataupun obat-obatan. Nah, untuk menghindari efek negatif ini, contohnya kan ini di sebuah kemasan itu ada expiry date-nya, ada apa tanggal kadaluarsa. Lah kita lihat dari itu. Kalau udah kadaluarsa berarti kita tidak bisa konsumsi seperti itu contohnya. Oke, kita masuk ke nomor 3, to get the best result of medication, ataupun untuk mendapatkan hasil yang terbaik dalam pengobatan. Oke, lanjut. A label of contents or generic structure of labels. Apa saja sih yang bisa kita temukan di dalam labels? Nah, yang pertama adalah name of the product or name of the brand. Apa itu name of the product or name of the brand? Contohnya seperti makanan, kalau makanan itu Citato ataupun Tenggo dan lain-lain. Lalu yang nomor 2 adalah description of the product. Apa itu description of the product? Ini yang mendeskripsikan atau memberikan informasi tentang produk. Contohnya kalau Citato itu adalah keripik kentang yang dikasih flavor apa gitu. Itu adalah description of the product. Lalu nomor 3 adalah the ingredients and the contents. Yang pertama kita bahas the ingredients dulu. Ingredients itu ya udah pada tahu kayaknya. Yang ingredients itu bahan-bahan yang dikandung, yang bahan-bahan yang untuk membuat suatu produk tersebut, yang dikandung dalam produk tersebut. Entah itu tepung terigu atau tapioka dan lain-lain. Nah, untuk the contents, ini ada nama lainnya, bisa disebut the amount, ada amount atau berat bersih di bahasa Indonesia. Nah, jikalau produk atau suatu kemasannya itu berbentuk padat atau solid, itu menggunakan satuan gram. Kalau suatu produknya itu menggunakan isinya itu cairan atau liquid, itu menggunakan satuan mililiter. Seperti itu. Jadi berbeda ya untuk produk yang padat dan produk yang cair. Lalu kita masuk ke nomor 4 atau nutrition facts. Apa itu nutrition facts? Ya, nutrition facts itu adalah kandungan gizi atau nilai gizi dalam suatu produk. Biasanya nutrition fact itu terletak di belakang, dan apa aja isinya? Isinya itu biasanya ada vitamin E berapa persen, vitamin C berapa persen, vitamin D berapa persen, vitamin B1 berapa persen, seperti itu. Nah, itu untuk nutrition facts. Lanjut ke direction to use atau cara untuk menggunakan. Cara untuk menggunakan itu juga biasanya terletak di belakang dari suatu produk, dan contohnya ya seperti masak di heat water seperti itu, atau goreng di minyak panas dan lain-lain. Lalu masuk ke nomor 6 atau dosage atau dosis. Ini biasanya ditemukan di medicine atau obat-obatan. Contohnya seperti dosis untuk anak-anak 1 kali 2 per hari, seperti itu. Lalu untuk nomor 7, storage or direction to store atau cara penyimpanan juga biasanya kalau di nugget itu kayaknya ada di depan of the product. Jadi depan dari produk tersebut ada tulisan simpan di suhu kurang dari 16 Celcius kayak gitu. Itu termasuk dari direction to store.
atau cara penyimpanan dari produk tersebut. Keep the dry place. Terus keep away from children. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh bagaimana cara untuk menyimpan suatu produk tersebut. Lalu di labels juga ada yang terakhir adalah expiry date, yaitu tanggal kadaluarsa. Dan ada juga produk atau barang yang tidak ada expiry date-nya. Dan letak dari expiry date ini juga berbeda-beda. Ada yang di depan ataupun ada yang di belakang. Dan ada juga di atas atau bawah dan manapun ya. Beda produk atau beda barang itu beda biasanya. Letak expiry date-nya. Oke, lanjut kita ke language features of labels. Jadi bahasa yang biasa digunakan di labels. Yang pertama adalah term use in the product atau istilah yang ada dalam produk. Yang pertama ada serving size, lalu ada serving per container, ada dosage, dan ada values. Lalu kita masuk yang nomor 2, yaitu using imperative sentence. Apa itu imperative sentence? Imperative sentence itu adalah kalimat yang digunakan untuk membuat perintah. Contohnya, keep the syrup in a dry place. Keep away from children. Nah, ini kan contoh-contoh kalimat perintah. Ini perintah untuk menjauhkan dari anak kecil. Don't accept the product. Don't accept the product if the seal broken. Nah, ini jangan menerima produk jikalau segelnya rusak. Dan itu keep the syrup in a dry place. Taruh sirup di tempat yang kering, itu juga kalimat perintah seperti itu. Jadi language feature-nya ada yang menggunakan kalimat perintah juga. Oke, kita masuk ke nomor 3, yaitu non phrase. Contoh dari non phrase adalah significant source atau significant source. Lalu dietary fiber, yaitu serat diet. Lalu ada saturated fat, ada lemak jenuh atau artinya adalah lemak jenuh, dan lain-lain. Nah, di sini ada frasa dan apa arti dari frasa tersebut. Yang pertama adalah fat free. Jadi fat free di suatu produk itu bukan berarti benar-benar nggak ada lemak yang dikandung dalam suatu produk tersebut. Fat free berarti less than 0.5 gram per serving. Jadi masih ada kira-kira kurang dari 0,5 gram dalam suatu produk. Lalu ada low saturated fat, yaitu 1 gram ataupun kurang per produk. Low fat ada 3 gram atau kurang per produk. Lalu ada reduced fat, ini ada at least 25%, 25% less fat than the regular version. Lalu ada light in fat atau yang berarti half the fat of the regular version. Oke, itu untuk fats. Nah, ini untuk kalori. Ini juga sama. Kalori free-nya itu bukan berarti tidak ada kalori. Masih tetap ada kalori, tapi kurang dari 0,5 kalori per produk. Untuk low kalori itu berarti masih ada 40 kalori atau kurang per produk. Lalu ada reduce or low calories, yang berarti ada 25% calories than the regular version. Lalu ada light or light, yaitu half the calories or third of the calories of regular version.
Oke, ini untuk sodium. Sodium rada banyak ya, berbeda dengan yang kaloris dan fat tadi. Di sini ada sodium free or salt free, itu sama seperti yang dua tadi, less than 5 mg per serving. Lalu ada very low sodium. Jadi very low sodium itu berarti ada 35 mg atau kurang dalam 3 mg atau kurang sodium dalam produk. Untuk low sodium 140, untuk low sodium milk 140 mg or less per 3 ounce, dan reduce or less sodium at least tidaknya memiliki 25% less sodium than the regular version. Lalu ada lack in sodium of the sodium of the regular version, dan unsalted or no salt added. Jadi no salt add to the product during the process. Tidak ada garam yang dimasukkan kepada produk sebelum proses. Oke, kita akan melanjutkan untuk observe suatu produk, yaitu mie, Indomie goreng. Nah, yang dinamakan name dan brand itu adalah Indomie ini. Indomie ini adalah name of the product atau brandnya. Yang dinamakan description atau yang tadi saya jelaskan adalah deskripsi dari produk. Nah, itu bawahnya ini. Apa itu Indomie? Indomie itu adalah mie instan. Seperti itu. Itu adalah deskripsi dari produk tersebut. Nah, untuk yang bagian depan ini masih ada, yaitu ini, the content atau amount. Berat bersih, yaitu kalian bisa lihat di sini 85 gram. Nah, karena mie adalah benda padat, dia menggunakan satuan gram ya. Oke, bagian depan udah ada name or brand, ada description, dan ada juga amount. Kita masuk ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini ada komposisi mie atau ingredients-nya. Ada tepung terigu, minyak sayur, tapioka, garam, dan lain-lain. Lalu untuk nutrition facts, di sini adalah informasi nilai gizinya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di sini ada vitamin E, vitamin B1, dan lain-lain ya, vitamin B6, B12. Ini adalah informasi nilai gizi, ini adalah nutrition fact-nya. Lalu di sini ada cara penyajian atau direction to use. Yang pertama ada rebus, dan direbus lalu dicampurkan kecap, cabai, dan lain-lain. Itu untuk direction to use. Nah, dan di sini ada kalimat imperative sentence tadi, language features tadi, atau kalimat perintah tadi, yaitu jangan diterima bila kemasan rusak. Lalu di sini ada kode baik digunakan sebelum atau expiry date-nya di bagian bawah kanan. Nah, ini berbeda-beda biasanya di berbagai produk. Beda produk juga beda letak dari expiry date-nya. Untuk cara penyimpanan di sini sepertinya tidak ada ya, teman-teman. Jadi adanya cara penyajian, ingredients, nutrition facts, dan expiry date. Ini biasanya di suatu produk tertentu juga melibatkan cara penyimpanannya. Lalu masuk ke kita observe yang contoh yang kedua ya. Ini tentang drug label. Oke, yang pertama kita ada
Yang paling atas itu adalah pharmacy name and address. Di lokal farmasi itu adalah nama dari farmasi tersebut atau toko tersebut. 321 Main Street adalah alamat dari farmasi atau toko obat tersebut. Lanjut, di sini ada drugstore phone number. Ini 0122468 itu adalah drugstore phone number. Lalu di sini ada number used by the drugstore to identify this drug for your refills. Nah, nomor ini, nomor 2015052121 ini adalah nomor yang digunakan untuk merefills, yang nantinya untuk merefills ketika obat kita telah habis atau mengisi ulang ketika obat kita telah habis. Lalu ada doctor name, yaitu Dr. C. Jones. Dan ada name of drug and strength of drug. Nama dari obatnya adalah amoxicillin 500 mg kapsul. Bentuknya kapsul. Oke, lanjut. Di sini ada person who get this drug. Jadi Dr. C. Jones adalah dokternya dan John Doe adalah orang yang menerima obatnya. Orang yang beli obatnya. Lalu ada perception fill date. Ini tanggal untuk mengisinya, date-nya 030609. Instruction about how often and when to take this drug. Ini instruksi tentang seberapa sering dan kapan kita mengambil obat ini. Take 1 capsule per month 3 times daily for 5 days until all take. Lalu ada number of refills before certain date. Ini ada nomor untuk refill before, sebelum tanggal expiry date-nya. Ini tanggal expiry date-nya 3/12/23. Oke. Sepertinya kita sudah mencapai mencapai end of the line of this PPT. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Monggo yang itu. Baik, Bu. Ya. Ya, baik, Bu.
Mungkin kalau yang nggak paham di dalam apa, di video di YouTube itu juga banyak materi-materi yang terkait tentang label. Kalau malu bertanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.